Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurita Mansyawa dengan NIM 2386206164 dari kelas 2D Matkul Sejarah. Yang saya hormati dosen pengampu Bu Saktian Dwi Hartanti. Saya di sini akan menjelaskan tentang situs sejarah dan pemanfaatannya. Dalam sejarah, pengertian situs dapat diartikan dengan lokasi, kejadian, struktur, objek, atau hal lain baik aktual, virtual, dan lampau. Situs-situs bersejarah tersebut banyak manfaatnya bagi kita. Situs-situs bersejarah selain merupakan bukti dari fisik dari suatu peradaban, juga sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Situs bersejarah Indonesia bukan hanya sebuah tempat yang tidak berarti apa-apa, melainkan mempunyai banyak manfaat khususnya bagi kita generasi penerus bangsa. Saya akan menjelaskan sejarah sebagai bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Mengapa? Karena peninggalan sejarah merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang bodoh. Bangsa Indonesia adalah keturunan bangsa yang mempunyai daya cipta yang mengagumkan. Kalau tidak ada buktinya, kita akan disanggah oleh orang-orang. Dengan ini, yang membuktikan adalah peninggalan sejarah tersebut. Kita dapat buktikan bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang bodoh, seperti banyaknya candi-candi yang dibuat oleh bangsa tersebut. Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi salah satu contoh. Candi Prambanan yang dibangun beberapa abad yang lalu sampai sekarang masih dikagumi oleh orang-orang di seluruh dunia sebagai salah satu tempat bersejarah di Indonesia. Candi Borobudur dan Candi Prambanan dikagumi sebagai hasil ciptaan yang luar biasa. Contoh lain bahwa peninggalan sejarah adalah bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya adalah kita menyatakan bahwa bangsa Indonesia benci kepada penjajah. Hal ini pun dapat kita buktikan dengan peninggalan sejarah antara lain Monumen Nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sangat memperjuangkan kemerdekaan dari para penjajah. Jadi, hal ini makin jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Lalu yang kedua, ada penjelasan tentang memberikan pelajaran yang sangat berguna bagi kita, karena sejarah kemerdekaan itu merupakan puncak kebanggaan dari suatu bangsa. Sebagai bangsa yang pernah dijajah, bangsa Indonesia benar-benar menghargai kemerdekaannya. Bangsa Indonesia sudah merasakan betapa pahitnya dijajah oleh bangsa lain. Jadi, melalui peninggalan baik itu secara fisik maupun melalui semboyan-semboyan, sebagai contoh berupa teks proklamasi maupun bendera pusaka yang dijahit Ibu Fatmawati, menunjukkan suatu pengorbanan dan perjuangan yang besar dalam meraih kemerdekaannya. Lalu ada memajukan pariwisata dan devisa negara. Berkat sejarah dapat memajukan pariwisata dan devisa negara karena bangsa Indonesia sudah sepatutnya bangga terhadap peninggalannya. Dengan peninggalan bersejarah yang masih bertahan sampai sekarang, selain bermanfaat sebagai sumber pengetahuan, juga sebagai sumber mendatangkan devisa bagi negara lain. Banyak wisatawan atau mancanegara maupun lokal yang lebih tertarik mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, dengan tidak langsung, warisan sejarah dapat memajukan pariwisata di daerah dan dapat menambah pemasukan negara. Lalu ada berbagai contoh sumber sejarah. Yang pertama ada Candi Borobudur yang berada di Magelang. Borobudur merupakan sebuah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Lokasi candi kurang lebih 46 km di sebelah barat Surakarta, 100 km di sebelah barat Daya Semarang, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 8000-an pada masa pemerintahan Wangsa. Yang kedua ada Candi Prambanan di Yogyakarta.
Prambanan merupakan candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini diawali oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan candi Buddha Borobudur dan juga candi Sewa yang terletak tak jauh dari Prambanan. Beberapa sejarawan lama menduga bahwa pembangunan candi Agung Hindu ini untuk menandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait teori Wangsa kembar berbeda di keyakinan yang saling bersaing, yaitu Wangsa Sailendra penganut Buddha dan Wangsa Sanjaya penganut Hindu. Yang ketiga, ada Monumen Pancasila Sakti yang saya datangin kemarin, dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia Soeharto. Dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia dan Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.